Mega marah sama siapa? Kalian siapa yang berbuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Pidato ini tentu saja mengagetkan. Karena kalau istilahnya Ilham Bintang dalam tulisannya dicek recheck, karena baru pertama kali dia melihat Megawati marah seperti ini katanya. Benar? Murka, Pak. Bukan marah, murka. Murka, Pak, Karni, bukan marah. Politik itu memang adalah seni. Bagaimana mengupayakan sedapat mungkin apa yang hendak kita capai. Von Bismarck, kanselir Jerman di akhir abad ke-19. Dan di dalam usia tidak muda lagi, 75 tahun, ya ini pendekatan budaya, mestinya lebih banyak bersyukur. Apa yang kurang? Saya mengatakan bahwa seharusnya Ibu Mega tinggal beribadah saja, duduk manis beribadah, ya, sebagai perwujudan dari mensyukuri nikmat gitu. Ini pendekatan kebudayaan. Sebab rasanya umur 75 tahun itu dalam agama manapun saya kira itu umur-umur yang sebenarnya sudah yang bahkan dianggap bersalah pun kalau uzur ya, itu tidak dicatat lagi dosanya. Kita lihat bagaimana kemudian kontrasnya Ibu Mega dengan gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya ketika itu juga kita lihat di TV, dia diputar-putar di mana-mana, di media sosial beredar juga bagaimana Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara konstitusional di hadapan Ibu Mega itu persis kayak apa itu kan menimbulkan protes dari banyak orang. Saya termasuk Bang Karni protes dalam hati. Kenapa? Meskipun saya tiap hari mengkritik Pak Jokowi, tapi rasanya nggak gena deh melihat gambar Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan Ibu Mega di kursinya dan kemudian duduk hampir seperti pesakitan dan dikelilingnya dari inner circle Teguh Umar itu ada Pak Pramono Anung. Ya. Apa enggak nikmat itu Pak Prof? Apa enggak nikmat itu? Kita tahu bahwa kemudian itu enggak nyaman buat Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini kan pemain hebat ya Pak. Saya harus mengakui bagaimana dia merespon perlakuan itu dengan menggunakan akar budaya gelembuk Solo. Gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu ya memang akhirnya dia berhasil menguasai emosinya dan sekaligus menaklukkan Ibu Mega. Dengan hanya mengatakan saya tadi ketemu Ibu Mega makin cantik ya gitu ya, makin cantik dan harismatis. Perempuan mana yang gak tewas digituin? Dan kemudian kita sampai hari ini melihat Ibu Mega lebih banyak mengagumi Pak Jokowi dibandingkan Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma 2 kalimat kalau salah. Dia hanya mengatakan bahwa cantik dan harismatis. Saya mencoba membaca ekspresi Ibu Mega, Pak Karni. Kemudian saya perkuat dengan wawancara dengan Bung Ecep Iwan dari ITB yang ahli semiotika itu membaca sama bacaannya bahwa Ibu Mega kemungkinan besar sedang stres, tidak bisa mengendalikan diri. Sama bacaannya bahwa Ibu Mega kemungkinan besar sedang stres, tidak bisa mengendalikan diri. Sama bacaannya bahwa Ibu Mega kemungkinan besar sedang stres, tidak bisa mengendalikan diri. Ibu Mega ini nampaknya dalam tanda petik juga sedang dihasut-hasut oleh beberapa kader-kader PDIP.
seolah-olah ini partai tidak demokratis. Padahal namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seolah-olah ini partai tidak demokratis. Padahal namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepengen betul tidak ada demokrasi. Kalau mau pokoknya Megawati mengatakan Puan, itu diksinya. Puan harus jadi presiden. Saya khawatir jangan-jangan sebenarnya ini pola permainan ini cara PDIP bermain itu. Sehingga tetap bertahan itu. Terutama pers berkali-kali dia sindir. Terakhir dia menyindir pers itu hanya karena memberitakan katakanlah analisis bahwa ada keretakan hubungan dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sehingga dia mengatakan bahwa wartawan ini tidak memiliki kode etik. Kebetulan saya yang mengawasi pelaksanaan kode etik oleh wartawan. Di situ tidak ada pelanggaran kode etik. Makanya ketika ada wartawan yang bertanya dan kemudian menanggapi Ibu Mega, saya bilang jangan. Kata-kata kunci yang diucapkan oleh Bu Mega itu tidak ada yang boleh menentukan presiden dari PDIP kecuali ketua umum. Ke Pak Jokowi dalam gambar sebelumnya kan dia sudah menyelesaikan persoalan dengan Pak Jokowi dengan menyebarkan gambar bagaimana Pak Jokowi menghadap beliau. Saya tulis seperti Perdana Menteri Inggris menghadap Ratu Inggris. Seperti Perdana Menteri Inggris menghadap Ratu Inggris. Istilah ini masih sangat sopan ternyata. Setelah saya lihat dari media sosial lebih parah lagi itu istilahnya. Tapi saya mengatakan bahwa bagaimana Ibu Mega menunjukkan kepada seluruh publik, seluruh orang yang bermain-main bahwa presiden ini konsisten adalah petugas partai PDIP Perjuangan. Presiden ini konsisten adalah petugas partai PDIP Perjuangan. Dia marah sama semua orang. Saya menyebutkan kayak banteng terluka, menyeruduk siapa saja yang menghalangi itu, membuat musuh itu dibanting dengan bertekuk lutut, membanting lawan dengan bobotnya sendiri gitu. Coba dengan kalimatnya Pak. Sekiranya Ruhut sering menggunakan kata itu. Aduh cantiknya, cantik sekali gitu. Iya kan? Bukan ilmu itu dipakai Luhut. Gitu. Oh dipakai Ruhut. Karismatis. Itu kan mainannya Ruhut. Rocky Gerung mainannya. Dan siapa perempuan yang tidak terkapar itu dibuat seperti itu? Saya kira hari ini Anda belajar bahasa Jawa satu kata itu ya. Iya saya tadi googling itu. Gerlembuk. Ketemu. Ya kan? Dan memang luar biasa ya. Luar biasa dengan dua kata. Sangat cantik sekali. Itu Ridan kan sangat cantik sekali. Dan kemudian karismatis. Dan terkapar lah Ibu Mega. Terkapar. Tadi saya baca terakhir. Tidak ada lagi yang di atasnya Pak Jokowi. Dia puji setengah mati. Mudah-mudahan itu seterusnya seperti itu Pak. Karena saya kepengen sebenarnya jangan ada pecah-pecah lah. Kita malu itu. Ya, elit-elit partai bertengkar aja. Saya betul-betul itu gelisah itu Pak Ruhut. Bisa nggak ambil aja deh itu jabatan, gak usah bertengkar gitu. Karena kita rugi Pak. You ambil jabatan, you pimpin kita dan you bertengkar. Anak cucu kita apa yang kita sayang, kita mau lindungi gitu. Gitu Pak Karim, makasih. Anda semakin bijak saya lihat. Sekarang saya ingin dengar dari Pak Cipta Lesmana. Udah lama nggak muncul di ALC. Pengamat politik. Gak diundang ya nggak muncul Bung Karno. Saya sedikit berbeda pendapat dengan pendapat Bung Ilham. Saya 1000% mendukung pendapat Bang Karni yang mengatakan apakah bukan Megawati ini marah terhadap partai-partai lain? Yes, Ibu Mega marah sekali. Ibu Ganjar, bangsat Ganjar ini kurang ajar betul-betul ya. Bukan kata Cipta Lesmana. Saya sebagai ahli komunikasi, saya bisa baca apa yang ada di otak Ibu Mega itu. Awas ya, jangan main 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Waduh, ini mirip-mirip pidato Pak Harto waktu hari lahir Kopassus. Ya. Tak gebuk kowe. Itu berarti dia sedang bukan marah, sedang gusar. Gusar sekali Bu Mega ini. Banyak ibu-ibu pada joget-joget, Ginanjar ikut di tengah-tengah joget-joget begitu.
Nah, itulah yang dikatakan, yang dituding Ganjar ini main gitu loh. Padahal saya kira Ganjar nggak sengaja barangkali, sudah rahasia umum. Dan menurut saya wajar Ibu Mega punya aspirasi, punya ambisi, yaitu menjadikan putrinya tersayang Puan sebagai presiden yang akan datang atau minimal wakil presiden. Mohon maaf, Puan ini masih 0, sekian, 0, sekian. Aduh, padahal ibu kepengen sekali Puan jadi presiden, Puan jadi wakil presiden. Tadinya kan gencar sekali duet Prabowo dengan Puan, ya. Rupanya sudah hampir pasti bubar itu. Prabowo sudah ketemu Cak Imin. Saya mohon maaf, saya menyayangkan. Aduh, Prabowo ratingnya di sini. Anjlok, dia menganjlokkan dirinya ketemu Cak Imin. Aduh. Jadi udah hampir pasti bubar itu. Bubar. Yang pertama kan Prabowo dengan Jokowi. Digosok-gosok oleh Kudori itu 3 periode ngaco. Saya mungkin orang pertama yang hajar habis-habisan itu. Nggak bisa 3 periode, bagaimana? Saya jelek-jelek begini anggota Komisi Konstitusi MPR saya ini, gitu ya. Saya hajar terus ya. Rupanya sudah habis itu riwayat ya. Meskipun ingin digenjot lagi oleh Luhut CS. Luhut menggulirkan apa? 1 juta, bukan. Saya punya data 100 juta. Data, big data gitu ya. Bohong aja, ngibul aja. Keluarkan dong. Itu orang-orang pintar UI tantang. Ayo keluarkan, mana datanya. Big data 100 juta loh. 80% minta Jokowi 110 ya. Anda lebih hafal daripada profesor. Aduh, saya bilang Luhut. Aduh. Dari mana Anda bisa hitung-hitung 85% mendukung Jokowi untuk 3 periode. Nah, jadi waktu yang joget-joget di jalanan itu pasti mangkel, pasti marah Ibu Megawati. Pas timingnya H+1, besoknya Rakernas pidato, dia muntahkan semua itu. Marah sekali, betul. Bunga betul. Ya, saya juga sering Pak, kalau Megawati di televisi, biasanya saya muncul, saya nonton. Memang emosional. Saya masih ingat waktu itu Hari Pers Nasional di Bali. Mohon maaf, almarhum Ketua UPW siapa itu ya? Tarmanazam. Waktu itu hubungan Presiden Megawati dengan PWI itu paling anjlok sekali. Itu H-3, H-4. Pak Tarman ngomong sama saya, Pak Cipta saya lagi pusing. Kenapa? Sampai sekarang belum ada kepastian. Presiden Megawati hadir tidak gitu ya. Akhirnya hadir juga. Pak Tarman berani juga, dia berani. Di depan Presiden Megawati dihajar lagi. Unak-unak gitu ya. Dan Bu Mega juga kelihatan emosi sekali. Jadi main buka-bukaan di Bali waktu itu, di Bali gitu. Nah itulah temperamental dari Ibu Megawati. Ingat waktu SBY dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober tahun berapa itu ya. Bu Mega nggak mau hadir. 2004 ya. Tidak mau hadir. Itu orang-orang dekatnya ya. Menantu Bung Hatta. Termasuk guru ya. Saya dapat informasi, bujuk-bujuk kepada Bu Mega, Bu hadirlah Bu. Untuk memperlihatkan ibu ini betul-betul seorang negarawan. Dia tidak mau hadir. Ya. Pada hari itu dia katanya di taman. Dia potongin rumput. Dia dendam sekali dengan SBY itu. SBY dianggap pengkhianat. Karena berkali-kali ditanya. Semua dipanggilin. Yusril dipanggil ya. Yang kemudian Wapres dipanggil semua. Mas gimana Mas mau maju Mas? Jawabannya sama semua. Ini bagaimana Bu? Saya sebetulnya nggak mau maju. Kader saya desak saya maju. Ya. Giliran SBY ditanya, gimana Mas?
saya belum pernah terpikirkan untuk maju, kata SBY. Begitu santun sekali karena saya sibuk gitu ya. Apa yang terjadi? 1 hari sebelum hari kampanye, SBY lompat di Banyuwangi, di panggung. Brek, langsung kampanye di sana. Jelas sekali, SBY berbohong. Pada waktu dia mengatakan kepada ibu, saya tidak pernah terpikirkan bu. Nah, marah. Sampai sekarang kan masih begitu lagi. Nah, saya sependapat dengan Bung Ilham. Seorang negarawan tidak boleh terlalu gusar begitu. Ya, dia tetap harus tahan. Bagaimanapun situasinya. Nah, satu lagi yang saya mau ulangi yang itu lagi, Bung Karni, bahwa Bu Mega betul-betul merasa dikepung saat ini. Semua bikin koalisi semua itu. Politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Mao Zedong. Dalam politik itu antara hujan dan panas itu cepat sekali berganti. Kata Giuliano Andreotti, Perdana Menteri Italia yang ke-41. Loh. Jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan sepiro kopi iki rupane. Ay, maaf. Tapi bukan apa. Maksud saya, manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya itu tadi, rekayasa genetika itu loh. Kita cari gitu. Maaf ya, sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini. Waktu permulaan saya ke Papua, saya mikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar. Tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai apa blending, jadi Indonesia banget. Ya, betul. Rambutnya keriting karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang. Bakso ya, jangan ngambil seperti bakso dan juga kawan-kawan dari Papua yang menurut saya menghilangkan jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik ya. Partai wong cilik itu ya asosiasinya ada di pedagang bakso ya, ada di UMKM macam-macam dan seterusnya gitu ya. Partai wong cilik itu hanya sebagai jargon atau slogan yang sebetulnya nggak menancap itu di dalam kesadaran internal mereka maupun hati mereka dulu, dalam keyakinan mereka. Pada kenyataannya keyakinan para elit di lingkungan setidaknya yang diperlihatkan oleh Ibu Mega itu, ya mereka adalah kelas sosial tertentu yang berbeda dengan apa yang mereka sebut sebagai wong cilik itu, gitu kira-kira. Partai-partai yang belum apa-apa sudah bangun koalisi, ya kan kira-kira. Toh ya partai-partai yang bangun koalisi ini kan memang nggak bisa mencalonkan calon presidennya sendiri. Kalau ia bisa mencalonkan calon presidennya sendiri, saya kira mereka juga seperti PDI Perjuangan, acuh tak acuh, butuh tak butuh pada koalisi. Tapi kan seperti Nasdem, ya jelas dia tidak harus cari orang untuk mencalonkan calon presiden gitu ya. Kemudian PKS ya, ada juga P3, Golkar. Ini partai-partai yang nggak bisa mencalonkan calon presiden kecuali ia berkoalisi. Jadi sangat bagus kalau memang mereka membangunnya dari sekarang. Beda dengan PDI. PDI kan memang tidak dia cukup dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu
sebetulnya PDI akan diincar banyak orang, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu dia biasalah menunggu dan seterusnya itu. Tapi kritik itu menurut saya kurang tepat disampaikan kepada partai yang memang nggak bisa melakukan apapun kecuali ya mereka harus melakukan koalisi dengan partai-partai yang lain dalam konteks mencalonkan calon presiden wakil presiden gitu. Nah, 3 titik ini yang menurut saya jadi perhatian kita dari pidato Ibu Mega di Rakernas itu, dan 3 titik ini juga lah yang membuat substansi, mungkin kalaupun ada yang disebut substansi dalam pidato Ibu Mega itu agak terlupakan di dalam Rakernas itu gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu menurut saya lebih karena persoalan yang sangat mendesak di internal partai politik, bukan hanya berkaitan dengan siapa penerus terah dari Soekarno-Hatta di jajaran politik nasional, tapi juga berkaitan dengan siapa yang akan menguasai PDI Perjuangan pasca 2024. Kalau misalnya, ya, bayangan saya nih Pak Garni, tidak ada terah Soekarno yang berada di eksekutif legislatif 2024, saya kira agak mengkhawatirkan bagi keluarga Ibu Mega dalam dalam lanskap politik nasional kita. Kalau tidak ada itu, jadi misalnya nggak ada keluarga Pak Harto yang masuk, Pak Karno yang masuk dalam eksekutif di jajaran tentu saja paling topnya, tidak ada yang masuk di legislatif di jajaran yang paling topnya. Nah, itu agak mengkhawatirkan 2024. Nasib PDI Perjuangan, apakah terah Soekarno akan tetap bisa lanjut dalam lanskap politik nasional atau akan menyusut pasca 2024 yang akan datang. Mengenai apa yang dikatakan Ibu Mega, itu semua kesepakatan kami waktu di Bali. Itu tegas di sana berbicara karena Ibu Mega itu selalu melihat jauh dan beliau selalu mengalir di dalam berpolitik. Terus terang saja apa yang terjadi di Raker kemarin, kami semua anak-anaknya, kami anak-anak Ibu Mega, kami bisa menerima. Ya, karena sudah kesepakatan. Karena itu semua kami selalu ada jargon kami tegak lurus kepada Ibu Mega. Nah, kami sudah sepakat. Apa nanti yang diputuskan Ibu Mega itu yang akan kami dukung. Ya. Beliau itu kan kita bisa lihat, walaupun ngomongnya keras begitu, ada guyon, ya tadi cerita mengenai tukang bakso, mengenai sahabat-sahabat kita di Papua. Jadi ya itulah politik. Jadi saya katakan tadi, benar sekali Perdana Menteri Italia apa yang disitir oleh senior saya, Bang Karni Ilyas. Politik itu kita tahu kan, sebentar saja plak. Kalau mau membalik tangan apapun bisa terjadi. Kita nggak nyenyak tidur juga nih, gawat juga nih, ngeri, bisa masuk barang tuh kan begitu. Kata Andreotti tadi, dalam politik itu musim panas dan musim hujan itu cepat sekali berganti. Ibu Mega marah untuk dapat simpati publik yang ujungnya bisa mengalahkan PDIP kan juga boleh. Ya mimpi lah ya kan, masa nggak boleh mimpi? Kan boleh kita mimpi mengalahkan PDIP, nggak tahu 2024 apa 2000 berapa begitu kan, mimpi. Uswatun hasanah itulah menurut orang pondok. Cermin perilakunya itu harus baik, harus komunikasinya harus baik. Jangan inilah berantem di publik lah ya. Salah satu yang menyebabkan rakyat itu benci politik adalah karena objektivitas para politisi tidak pernah mengenai kebenaran. Pemilu dan kekuasaanlah objektivitas dari politisi. Kata Carl Thomas, kolumnis dan pengarang Amerika. Ada juga perkataan yang menarik menurut saya. Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang ide. Orang yang berpikir menengah bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir kerdil bercerita tentang orang lain. Tapi percayalah, itu tidak akan pernah mampu menghancurkan PDI Perjuangan. Tapi percayalah, itu tidak akan pernah mampu menghancurkan PDI Perjuangan. Keputusan untuk memutuskan siapa presiden, siapa calon presiden, siapa cawapres di tangan ketua umum. Kira-kira seperti itu.
Terus apa salahnya sampai harus kita bahas malam ini panjang-panjang? Apa problemnya dengan itu? Lalu orang bilang basuh. Apa problemnya dengan itu? Orang tidak disebutkan tampangnya kok, tidak disebutkan rezekinya kok, tidak disebutkan apa-apa. Bayangkan sepiro engko piye iki rupane. Bayangkan sepiro engko piye iki rupane. Bayangkan sepiro engko piye iki rupane. Lalu semua seolah menjadi persoalan. Oh, ini memang serangan-serangan politik yang kemudian memutarbalikkan, melintir, mencoba menafsirkan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing terhadap pidato itu. Kalau sekali lagi itu dianggap untuk menghancurkan, mengurangi suara, menggergakan PDI Perjuangan bukan partai kaleng-kaleng. Dia sudah teruji berkali-kali, bukan cuma oleh kata-kata. PDI Perjuangan pernah diserbu dengan senjata, bukan cuma diserbu kata-kata, dan kita tetap bertahan. Tidak percaya, ayo kita coba lagi. Serbulah dengan kata-kata yang lain. Apakah itu bisa menghancurkan PDI Perjuangan? Tidak. Kita semakin kuat karena benturan demi benturan. Kita semakin tabah karena cacian dan hinaan. Kita semakin bersemangat ketika difitnah. Dan tenang saja. Kalau kemudian nanti PDI Perjuangan sudah memutuskan. Oke, saya cari cara yang bijak. Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Tunggu. Begini loh Bang. Ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau dijadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian inginkan. Saya izin ke toilet ya. Boleh nggak? Saya izin Bagaimana? ke toilet 1 menit loh. Boleh. Dia lebih lancar bicara. Ya, Boleh enggak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Kenapa tidak diizinkan? Soal sudah kebetulannya tidak demokratis. Nggak demokratis. Enggak. Nggak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Iya, ada tapi Adiannya, tanyakan saja. ada waktunya nanti untuk menyanggah Oh, itu. siap. Itu etika berdialog namanya. Etika berdialog, jangan menafsirkan orang. Ya, ada nanti waktunya bagi dirimu untuk menyanggah itu. Oke. Aman? Oke, lanjut. Tadi kalimat saya, Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Gimana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena dia mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut. Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Enggak terus. Ada kesempatan? Bang Rocky, lanjut Bang Rocky. Nggak ada Rocky lanjut. kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain?
Pak Karni, saya kira biar lanjut, biar lanjut. Adian, biarkan aja dulu, lanjut. Abang, Yang terakhir nanti, terakhir. aku tetap tenang bang. Oke, represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu. Dan kita menjalani dengan ketenangan, apalagi cuman ini. Lanjut bang. Jadi nggak ada sanggahan. Lanjutkan terus. Yes, nice guys. Tadi saya pakai istilah dramatis itu. Sekarang saya mau terangkan apa artinya drama. Di dalam tradisi ilmu pengetahuan, drama itu dimulai ketika diperlukan cara untuk mengevaluasi moral manusia. Ada profesor komunikasi yang pasti tahu tentang yang disebut the Greek tragedy. Tragedi Yunani itu. Saya akan sebutkan beberapa istilah. Kalau diperlukan klarifikasi, saya terangkan itu. Tragedi Yunani itu. Panggung tragedi Yunani biasanya dibagi dua. Zin dan obzin. Di depan dan di belakang. Zin artinya layar. Dan di belakang ya layar. Bahasa Inggrisnya obscene. Dari kata obscene, di belakang layar. Tapi dari kata itu juga timbul kata obscenity. Apa artinya obscenity, Pak Profesor? Oke. Supaya saya dapat klarifikasi tentang peristilan. Obscenity artinya kemaksiatan. Di belakang panggung orang bisik-bisik kemaksiatan. Itu ditutupi agar supaya publik tidak tahu yang disebut sebagai keburukan, pengkhianatan, kerakusan, segala macam. Yang dilihat hanya yang di depan panggung. Itu teknik di dalam Greek tragedy. Peristiwa PDIP jadi problem publik karena yang obscenity itu justru yang terlihat. Dan itu yang diulas orang itu, bukan soal karakter. Tetapi kita mau bedakan dulu bahwa akhirnya orang tahu bahwa oh itu sebetulnya problem kemaksiatan politik di dalam semua peristiwa politik. PDIP diseret dalam tafsir itu oleh pengamat, bahkan pengamat asing yang hanya mendengar berita itu. Jadi keadaan ini membuat orang memperoleh pintu masuk untuk membaca masa depan politik Indonesia. Orang dapat grammar baru, kemurkaan. Orang dapat grammar baru, feodalisme. Orang dapat grammar baru, di atas raja ada ratu. Itu semua yang kita sebut obscenity kalau kita belajar tentang dramaturgi Yunani. Dan itu yang memang ada di dalam semua panggung politik di dunia. Yang selalu berakhir secara tragedi. Karena ada pengkhianatan itu. Ada bau busuk di Denmark. There's something rotten in Denmark. Di dalam lakon Shakespeare. Karena pengkhianatan. Lalu diam-diam Brutus tusuk. Caesar waktu lewat di obscene di belakang layar. Itu terbaca di depan layar akhirnya. Begitu kemampuan kita untuk mengabstraksikan politik, demokrasi itu. Sekarang saya balik kepada soal intinya. Saya nggak ada soal dengan PDIP itu. Saya nonton aja lihat itu. Tetapi di belakang Greek tragedy itu, atau sebut aja PDIP tragedy, ada problem lebih mendasar dari sekedar Ibu Mega itu. Ibu Mega itu sin. Opsinya adalah olah-olah orang terhadap Ibu Mega. Yang sudah diterangkan oleh Adian. Tetapi ada panggung lain, yaitu di bawah panggung itu soalnya. Yaitu berebut tiket untuk pergi pada pertandingan politik 2004. Berebut tiket. Kenapa harus berebut tiket?
Karena dipasang barrier to entry untuk nonton drama yang kita sebut presidential threshold. Kedunguannya di situ. Kalau nggak ada presidential threshold, nggak akan ada tragedi itu, nggak ada permainan pengkhianatan, obscene yang disindir oleh Ibu Mega dengan cara yang sangat bijaksana dan tajam itu. Ngerampoklah punya orang. Bahwa ini koalisi-koalisi, apaan koalisi itu? Ini sistem presidensial. Yang memang harus diteruskan logikanya. Kerjasama boleh, koalisi jangan. Suruh aja Google, koalisi dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Sama aja. Tapi kita mau terangkan ini bukan untuk mengolok-olok tragedi yang udah, the damage has been done. Udah terjadi kerusakan itu, orang udah tonton keadaan tadi malam itu. Sekarang saya bilang tadi, ada scene di depan, ada obscene di belakang, ada di bawah panggung. Orang berebut remah-remah di bawah panggung. Sisa dari 20% itu yang diperebutkan oleh yang namanya koalisi. PDIP aman tiketnya. Yang lain ini berebut remah-remah di atas meja politik. Itu intinya. Yang kita dalilkan dari awal supaya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak mau. Akibatnya berebut remah-remah di meja makan. Jamuan makan politik. Saya lanjutkan lagi ya. Di dalam tradisi raja-raja Yunani yang diundang di dalam perjamuan nobility yang mulia itu bukan cuma orang tapi juga anjing. Anjing diundang untuk makan remah yang habis makan memang kita mesti buang, bukan kita, mereka harus buang di bawah meja supaya anjing makan. Itu yang lagi dicari oleh koalisi itu. Makan remah-remah itu kayak anjing menunggu remah-remah. Saya mau terangkan itu supaya kita paham betul apa yang disebut demokrasi itu. Tragis negeri ini. Tragika itu. Karena itu saya tuntut terus supaya batalkan 0% supaya Ibu Mega lega. Supaya nggak ada koalisi yang kasak-kusuk nyari makan di bawah di remah-remah itu. Semua partai itu. Di dalam politik cuma ada dua. Anda pro 20% atau Anda pro nihil persen itu. Demokrasi artinya datang dari garis start yang sama itu. Tapi nanti bilang ya itu open legal, ya segala macam bisa dibilang open legal policy. Nanti partai-partai fundamental ikut kalau 20%. Bukan itu. Kalau kita bilang demokrasi, garis lurus demokrasi adalah 0. 20% apa? 20% itu adalah nama peternakan oligarki itu. Jadi silakan kalau Anda nggak mau 0%, jadilah ternak oligarki. Apa nggak malu itu? Jadi saya mau katakan selanjutnya bahwa pemimpin itu dia ada prinsip noblesse oblige, bahasa Perancisnya tuh. Semakin mulia dia, beban dia itu, obligasi dia semakin kuat, semakin tinggi tuh. Saya balik pada tragedi Yunani tadi. Di dalam tragedi Yunani selalu ada figur yang akan dicercah sebagai protagonis. Dia akan dimasukkan di dalam skenario bahwa dia, tokoh ini biasanya satu individu, punya banyak dosa karena melawan takdir. Tapi cerita akan menyelamatkan dia. Karena dia berupaya untuk melawan takdir yang tidak dia ketahui. Kemuliaan datang dari orang yang melawan takdir yang dia tidak ketahui. Di situ paradoks dari tragedi Yunani. Yang disebut sebagai nobility in suffering. Ada kemuliaan dalam penderitaan. Ibu Mega mengalami itu, kemuliaan dalam penderitaan dulu. Bukan yang sekarang. Kan Ibu Mega pro 20%. Jadi bagian dari yang tidak mau lagi punya kewajiban. Padahal Ibu Mega sebetulnya punya kewajiban sebagai noblesse, obligasinya adalah minta Mahkamah Konstitusi batalkan 2%. Karena itu menghina akal demokrasi itu. Itu yang kita tunggu. Jadi sekali lagi, saya kasih kuliah ini supaya ada pendidikan politik mendasar pada republik ini. Terima kasih. Demokrasi itu adalah ketika 2 ekor serigala dan seekor domba puting untuk menentukan siapa yang akan dijadikan menu makan siang. Kemerdekaan adalah ketika domba dengan senjata lengkap
datang ke tempat tersebut. Benjamin Franklin, pendiri Amerika,